Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semua. Sahabat healing, teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan mengikuti kegiatan di channel kami di Rekam Jejak Healing. Kali ini aku akan mereview tempat wisata Aurland Park atau Waterboom ya. Nah, di sini tuh letaknya dekat dengan Pantai Moroarjo. Jadi masih dalam satu lingkup ya teman-teman. Kita ketika kesini itu disajikan dengan wahana air yang banyak sekali. Ada wisata airnya, ada miniatur pesawatnya. Kemudian di sini petanya juga ada beberapa banyak sekali yang disuguhkan. Ada mini zoo-nya, binatang-binatang reptil juga di situ juga terdapat kura-kura, ada juga ikan, terapi ikan, ada burung-burung yang di situ, ada ayam, ada unggas, banyak sekali ya teman-teman. Ini ada patung juga. Nah, di sini aku tidak hanya sekedar berbagi kegiatan family gathering kita atau kegiatan liburan kita di wisata air ini bersama keluarga ya, tapi aku juga mau ngasih tips atau cara kita mengatur waktu sebagai pebisnis atau wirausahawan atau pebisnis sampingan ya teman-teman. Berikut ini cara mengatur waktu ala wirausahawan yang bisa kita tiru semuanya. Nah, di sini aku mengambil dari seorang motivator Stephen Covey atau pebisnis yang dimana kegiatan beliau itu memberikan motivasi kepada kita semua mengenai cara mengatur waktu secara efektif, bahwa siapa saja yang membutuhkan manajemen waktu, baik itu kita pebisnis ataupun wirausahawan, untuk membagi semua aktivitas mereka ke dalam 4 kelompok sesuai dengan tingkat kepentingannya. Nah, apa saja ya kepentingan tersebut? Yang pertama itu tergolong kepentingan yang mendesak, kemudian kedua penting tapi tidak mendesak, yang ketiga tidak penting tetapi mendesak. Nah, gimana tuh? Oke, kemudian yang golongan keempatnya tidak penting dan tidak mendesak. Nah, jadi setelah mengelompokkan aktivitas kita ke dalam 4 golongan tadi, kita bisa dengan mudah melihat mana yang membutuhkan alokasi waktu paling banyak dan mana yang bisa ditunda atau dikerjakan pelan-pelan. Maksudnya gitu ya teman-teman sahabat semua. Kemudian untuk yang kedua kalinya mengatur waktu secara efektif, kita mulai melakukan hal-hal kecil. Ketika baru belajar melakukan manajemen waktu, pasti ada ya rasa malas menerpa kita lebih dulu, terutama jika kita memiliki banyak tanggungan dan kegiatan di depan mata. Nah, itu yang membuat kita serasa enggan. Kemudian untuk memotivasi diri sendiri, coba kita lakukan tugas-tugas yang sifatnya sederhana dan bisa dikerjakan dengan cepat. Dan ketika menyelesaikannya, hal ini akan menjadi pendorong untuk mengerjakan hal-hal yang lebih besar tentunya. Misalnya ketika kita harus mengurus suatu sertifikasi atau izin terkait bisnis,
Kemudian terkait pekerjaan kita atau pekerjaan sambilan, kita memulai dari membuat list daftar dokumen atau berkas yang harus kita siapkan, menata, memilahnya, dan membuat duplikat sesuai dengan kebutuhan dan kepengurusan yang akan kita gunakan. Kemudian ketika semua dokumen sudah terkopi atau kopian dokumen yang kita perlukan sudah tersusun rapi, kita akan termotivasi untuk melakukan langkah berikutnya. Kan seperti itu seterusnya. Kita memulainya dari hal yang mudah, penataan berkas. Kita catat, kita rapikan berkasnya, kemudian kita melanjutkan langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya setelah melakukan hal tersebut tadi. Kemudian hal ketiga yang dilakukan orang sukses atau pebisnis itu menciptakan target-target kecil. Target apa yang akan kita capai atau akan kita realisasikan? Kita mulai dari target yang terkecil dulu. Misalkan kita menyelesaikan 30 konten promosi untuk 3 situs toko online kita. Kemudian kita menciptakan jadwal-jadwal individual untuk menyelesaikan 3 konten bagi setiap situs di setiap harinya atau setiap 2-3 hari, beberapa hari. Kita targetkan sendiri di dalam diri kita. Dengan melihat jadwal-jadwal kecil, kita akan merasa tidak terlalu kewalahan karena bisa kita menyelesaikannya dengan cara mencicilnya di setiap 1 hari sekali, 2 hari sekali, atau 3 hari sekali. Kita targetkan hal tersebut sehingga menjadi sebuah komitmen dan sebuah target yang harus kita selesaikan. Kemudian cara yang keempat, menyesuaikan pelaksanaan jadwal dengan situasi. Jadwal memang bisa membantu pebisnis atau wirausahawan seperti kita menyelesaikan tugas, tetapi terkadang situasi di sekitar bisa berubah drastis. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi sehingga bisa menyelesaikan target yang kita lalui tadi tanpa mengacaukan intensitas kerja utama kita. Misalnya jika tiba-tiba kita jatuh sakit atau saat sedang menyelesaikan pesanan penting, kita bisa mendelegasikan tugas itu kepada rekan atau bernegosiasi ulang dengan klien agar tidak kewalahan. Jadi fleksibel ya teman-teman, menyesuaikan jadwalnya itu kita aturkan ulang dan kita negosiasikan kepada klien. Kemudian yang terakhir, menciptakan waktu khusus untuk menghibur diri. Nah ini juga penting ya, karena orang sering kehabisan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya karena terlalu asik melakukan hal yang tidak penting saat bekerja. Misalnya bermain game di ponsel atau melihat jejaring sosial, scroll. Untuk menjaga diri agar selalu konsisten, kita bisa menetapkan waktu hiburan dan mematuhinya selama melaksanakan tugas-tugas di dalam jadwal. Tentu kita juga harus menyiapkan waktu khusus itu mungkin dengan cara healing, melihat
keluar jendela menghirup udara segar. Itu juga termasuk ya salah satu untuk merefresh otak kita dari pekerjaan seharian, atau bahkan yang kita jadwalkan rutin setiap akhir pekan dengan jalan-jalan keluar atau dengan berkumpul keluarga, sekedar berkemah, makan di luar. Itu juga termasuk ya salah satu cara untuk menciptakan waktu khusus untuk kita menghibur diri bersama keluarga maupun secara pribadi. Nah, mungkin itu aja kelima cara yang bisa saya sampaikan untuk mengatur waktu secara efektif dalam menyelesaikan semua tugas yang datang secara bersamaan, secara cepat, namun tetap tepat sasaran. Dan pastinya tips itu selalu efektif, disclaimer ya, menurut kita dan menurut kesibukan masing-masing dari diri kita. Itu tadi 5 tips ala wirausahawan yang bisa kita tiru dan kita praktekkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat rekam jejak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu. Dan sampai jumpa, sampai ketemu di akhir pekan mendatang di acara jalan-jalan kita bersama rekam jejak healing. Bantu like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi seputar tempat rekreasi baru dan tempat healing kita